Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paha Basyadara, jumpa lagi bersama saya Keisha Putri Wilyani dalam Berita Aceh hari ini. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Warga Kota Lok Semawe dihebohkan dengan kasus tewas seorang warga setelah ditembak di dekat rumahnya. Seorang anggota Wilayatul Hizbah atau Polisi Syariat Kota Banda Aceh ditangkap setelah kedapatan berbuat mesum dengan seorang perempuan Minggu dini hari lalu. Sebuah tradisi yang dikenal Kanduri Babahlum masih dilestarikan warga Kabupaten Biren sebagai pertanda dimulai musim tanam. Seorang warga tewas setelah ditembak orang tak dikenal. Muhammad Nasir, 48 tahun, tewas dengan luka tembakan di bagian kepala dan tangan. Ada bekas darah masih terlihat di tempat kejadian yang tak jauh dari rumah korban di Desa Alulim, Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Semawe. Menurut keterangan keluarga korban, pada Minggu malam sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, seorang memanggil korban dan mengajak keluar duduk di dekat rumah korban. Kemudian tak lama berselang datang sebuah mobil berwarna hitam dan mengajak korban mendekati mobil. Sesampai di mobil terdengar suara letusan senjata sebanyak 2 kali. Setelah terdengar suara letusan senjata, mobil tersebut langsung meninggalkan lokasi dengan kondisi korban tergeletak dengan kondisi luka tembakan di dagu bawah, tembus ke kepala hingga tak bernyawa. Korban tak terselamatkan karena pendarahan hebat. Jenazah korban dikebumikan di dekat rumahnya. Orang datang, orang foto gede menggunakan sepeda motor. Terus panggil abang lagi istirahat di dalam. Ajak duduk di seberang jalan situ. Ajak duduk ngomong sebentar. Tiba-tiba datang mobil warna hitam. Datang mobil warna hitam. Diajak oleh kawan yang tadi 2 orang tuh untuk menghampiri mobil tersebut. Untuk menghampiri mobil tersebut, tiba-tiba ada suara tembakan 2 kali. Hingga saat ini belum diketahui pasti perkara korban dengan orang tak dikenal tersebut. Petugas telah memasang garis polisi di tempat kejadian. Ceritanya dipanggil keluar. Habis itu Disergap di dalam mobil langsung ditembak. Berapa kali tembakan, Pak? 2 kali. Sebelumnya sempat terjadi cekcok, perkelahian atau gimana, Bang? Nggak ada perkelahian. Kelahian. Nggak ada, Bang? Nggak ada. Langsung ditembak di tempat? Langsung ditembak di tempat. Diperkirakan orang itu berapa orang, Bang? Diperkirakan orangnya ada sekitar 5 orang atau 6 orang. Keluarga korban meminta aparat penegak hukum segera menangkap pelaku dan mengadili setimpal. Ramadan melaporkan dari Lok Semawe. Peristiwa penembakan oleh orang tak dikenal OTK terjadi di Desa Alulim, Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Semawe pada Minggu malam lalu. Korban seorang pria bernama Muhammad Nasir, 48 tahun, meninggal dengan kondisi luka tembak di bagian kepala dan tangan di jembatan, sekitar 10 meter dari rumah korban. Polres Lok Semawe sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif di balik penembakan tersebut. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk 2 selongsong peluru ditemukan di lokasi. Sejumlah saksi juga diminta keterangan untuk memperkuat proses penyelidikan. Kapolres Lok Semawe AKBP Ahzan membenarkan korban sempat dipanggil oleh seseorang dari sebuah warung kopi yang berdekatan dengan rumah korban. Tidak lama kemudian warga mendengarkan 2 kali suara tembakan dan mendapati korban dalam kondisi tidak bernyawa. Jadi jam 12.00 lewat 15 menit tadi malam, ya, korban dipanggil
keluar, kemudian duduk di kedai kopi, kemudian diajak ke jembatan sekitar jarak 7 meter lah dari kedai kopi ke jembatan. Dan jembatan itu dieksekusi. Itu hasil olah TKP kami. Kami temukan barang bukti ada 2 selongsong butir peluru. Ya, nanti kita uji balistik, kita kirim ke Laprim. Korbannya siapa? Pengusaha atau siapa? Enggak, warga biasa. Meninggal di tempat, Bang? Meninggal. Polres Lok Sumawe akan mengirimkan barang bukti ke laboratorium forensik guna mengetahui jenis senjata yang digunakan pelaku. Kepolisian belum mengungkap pasti motif dan belum memberikan nama pelaku karena masih dalam penyelidikan dan pendalaman. Polres Lok Sumawe memastikan situasi keamanan tetap terjaga aman dan kondusif. Ramadan melaporkan dari Lok Sumawe. Seorang anggota Wilayatul Hizbah WH atau Polisi Syariat Kota Banda Aceh diduga berbuat mesum. Pelaku ditangkap petugas usai digerebek warga saat berduaan dengan pasangan tanpa ikatan nikah. Polisi Syariah Kota Banda Aceh yang baru sebulan dilantik menjadi P3K ditangkap petugas dan terancam dicambuk. Bahkan anggota WH tersebut juga terancam dipecat sebagai P3K. Personil WH inisial TRA 28 tahun dan wanita berinisial AM 23 tahun digerebek warga sekitar pukul 00.30 dini hari di sebuah lokasi di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Setelah diperiksa secara intensif, anggota WH tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Pada malam itu yang bersangkutan ini mendatangi satu tempat kos-kosan seorang wanita yang bukan mahramnya, yang bukan muhrimnya. Sudah larut malam. Pihak kampung menghubungi piket kami yang ada malam itu. Piket mendatangi lokasi, dia mengamankan setelah ada serah terima dari pihak kampung. Di sini kita lakukan pemeriksaan. Tahapan-tahapannya sudah kita lakukan dan hari itu juga ditetapkan sebagai tersangka karena unsurnya terpenuhi. Terpenuhi dia melanggar kanun, masuk kategori khalwat. Sementara itu, TRA yang ditangkap warga karena terduga berbuat mesum di Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh terancam dipecat. Kepala BPSDM Kota Banda Aceh menyebutkan tersangka merupakan pegawai P3K penuh waktu baru diangkat pada Oktober 2025 lalu. BPSDM Banda Aceh hingga kini belum bisa memutuskan sanksi bagi tersangka karena masih menunggu berita acara pemeriksaan dari instansi asal. Kita sudah mendapatkan laporan dari Kasatpol PP bahwa memang ada P3K kita yang melakukan pelanggaran. Tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apalagi beliau itu P3K baru sebulan diangkat sebagai P3K. Maka saat ini BKPSDM tentunya telah membentuk tim pemeriksaan pelanggaran disiplin. Nah, jadi nanti beliau akan juga kita minta keterangan, termasuk Pak Kasat juga akan mendampingi. Setelah itu tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita akan berikan sanksi kepada yang bersangkutan. Kasus mesum melibatkan petugas penegak syariat Islam merupakan kasus perdana di instansi tersebut. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran bagi para P3K yang lain agar tidak melanggar ketentuan. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Setelah harga bawang dan cabai naik, giliran harga sayur mayur di pasar tradisional Langsa meroket. Beberapa jenis sayur mayur harganya hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Wortel yang sebelumnya dijual Rp10.000 per kilogram kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Harga bayam juga naik dari Rp2.000 per kikat menjadi Rp4.000. Kenaikan harga sayur mayur karena tingginya permintaan untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan terbatasnya stok. Kondisi ini juga mempengaruhi musim penghujan yang membuat pasokan dari daerah penghasil terganggu. Harga cabai ini 60 jualan. 60. Ini agak turun, kemarin 80, ini 60. Ya musim kena hujan, ada apa lah. Sayuran naik lah.
Sementara itu, harga cabai dan bawang merah di Kota Langsa mulai turun. Meski turun, harganya masih tergolong tinggi dibanding biasanya. Mahalnya harga kebutuhan pokok termasuk sayur mayur menyulitkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu caranya hanya mengurangi jumlah pembelian dan memilih beberapa jenis sayuran saja. Jualan, dengan adanya semua naik, ya kami pun ya keberatan kayak gitu rasanya ya kan. Keberatan lah untuk modal usaha kami biasa kecil jadinya besar ya kan. Sementara pendapatan tetap kadang kurang ya kan. Warga hanya bisa berharap agar harga sayur mayur bisa kembali normal dan stabil. Main Munzir melaporkan dari Langsa.